Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, catat ayat-ayatnya, catat poin-poinnya. Demikian juga persiapkan Alkitabnya. Jika perlu, Alkitabnya bisa dioret-oret, diberi keterangan, karena dengan demikian imanmu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan Anda membaca ayat Alkitab lewat handphone. Saudara, kita memasuki video yang keempat dari judul besar Hari Tuaku, di mana kita sepakat untuk memikirkan dua orang tua yang memasuki masa pensiun mereka, masa lanjut usia mereka, ingin mengambil keputusan hidup bersama dengan anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya. Saudara, judul kecil dari video saya yang keempat, saya beri judul Peran yang Sesuai. Kita baca lebih dulu dari Titus pasal 2, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul bacaannya, Kewajiban Orang Tua, Pemuda dan Hamba. Sudah diatur di dalam Alkitab untuk memenuhi menjawab kehidupan kita. Kita baca mulai ayat 2 sampai dengan ayat 8 yang demikian bunyi firman-Nya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara, ternyata Tuhan sudah memberikan jawaban di dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Saudara, ini nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang sudah memasuki masa lanjut usia mereka. Apalagi kita sepakat, kita akan berbicara memikirkan bagaimana peran, bagaimana hidup orang-orang tua ini tadi, yang akhirnya mengambil keputusan bahwa kami berdua akan tinggal bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu kami di masa tua kami berdua, karena kami yakin mereka akan mengasihi kami seperti kami berdua mengasihi mereka sejak mereka ada di dalam kandungan. Nah, saudara, kita mesti menyadari, oleh karena saya beri judulnya Peran yang Sesuai, karena kita sudah menjadi orang yang tua, otomatis kita mulai punya fisik, mulai merosot, mulai lemah.
Karena kita sudah tua, sudah selayaknya kita tidak bekerja lagi sekeras dulu. Atau mungkin pekerjaan yang kita miliki, tongkat estafetnya diberikan kepada anak yang lebih muda dan menjadi generasi penerus. Saudara, firman Tuhan jelas ngajar kepada laki-laki dan perempuan. Apalagi jika laki-laki dan perempuan itu adalah kita yang ngambil keputusan, aku mau tinggal bersama-sama dengan anak-anakku, bersama-sama dengan menantuku dan cucu-cucuku. Ternyata ada nasihat. Yang pertama, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Saudara, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saudara, dunia itu selalu berkata seakan-akan benar, walaupun banyak kata-kata yang saya lihat seringkali berbahaya dan itu menyesatkan. Seringkali dunia selalu memberikan kata-kata bahwa engkau adalah orang yang hebat, bekerja sejak muda sehingga sekarang usia kepala 6, engkau sudah sukses, engkau sudah pensiun, engkau sudah serahkan kepada anak-anakmu. Nah sekarang wajar jika hari ini engkau menikmati hasil jerih lelahmu semasa muda untuk buat engkau berdua bisa menjadi orang yang happy dan panjang umur. Saudara, kelihatannya baik, tetapi saya ingin garis bawahi, jika ternyata Anda menghabiskan waktu hanya untuk happy-happy menyenangkan kedagingan saudara, hati-hati. Apa yang kau lakukan adalah tindakan yang sia-sia. Karena orang yang bijaksana pasti tahu, aku sudah kehilangan sesuatu, yaitu duitnya keluar, waktunya habis, aku juga harus mendapatkan sesuatu, bukan sekedar yang happy. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, di video saya yang ketiga, kita tidak memfokuskan apa yang kelihatan. Yang kelihatan adalah fana. Happy-happy tidak ngasih dampak apa-apa buat saya. Tetapi yang tidak kelihatan adalah abadi, yaitu keselamatan dalam hidup kekal yang Kristus janjikan. Sehingga jika saudara melakukan sesuatu yang happy-happy, pertanyaannya satu, apakah segala macam tindakan yang Anda lakukan dengan menghabiskan duit, menghabiskan waktu dan tenaga Anda, ternyata Anda juga itu mendapatkan sesuatu karena yang Anda lakukan terkait dengan Tuhan dan segala kemuliaannya Dia. Sehingga dengan demikian, apa yang Anda lakukan tetap menjadi berkat untuk orang lain karena engkau sedang melakukan semuanya terkait, terhubung dengan Tuhan sebagai Allah yang mengasihi saudara dan Anda kasihi. Saudara, dikatakan di situ, tetapi apa yang seringkali terjadi, hati-hati laki-laki. Oleh karena itu, diberi nasihat lebih dulu, hidup sederhana. Saudara, tetapi ada banyak laki-laki yang selalu ngomong, wah ini masuk puber kedua. Saudara, ditambah lagi terhormat. Hati-hati saudara, haruslah Anda hidup sebagai laki-laki yang terhormat. Hidup sebagai perempuan tua yang terhormat. Oleh karena apa? Walaupun fisik kita sudah mulai lemah, tetapi kita mau memiliki peran yang sesuai. Peran sebagai orang tua adalah orang tua yang disegani, yang dihormati. Bukan oleh karena kita memiliki kedudukan dan kekayaan yang banyak, tetapi Alkitab mencatat orang yang dihormati orang adalah orang yang punya sikap bijaksana. Karena dengan sikap dia bijaksana, dia melebihi seorang panglima perang. Saudara, harus punya sikap yang bijaksana, terhormat, sehat dalam iman. Kita ingin menunjukkan kepada mereka-mereka yang muda, di tengah-tengah usia kita yang sudah semakin tua, kita ingin tunjukkan bahwa semakin tua, semakin menyadari hari-harinya tidak banyak lagi, waktunya tidak panjang lagi, sehingga hari-harinya akan dihabiskan untuk semakin mendekat
kepada Tuhan. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin melakukan firman Tuhan, rajin juga mengajar, berbicara, memberikan nasihat kepada anak-anak, menantu, terlebih kepada cucu yang seringkali lebih banyak waktunya kepada kakeknya atau kepada neneknya karena papa mamanya sibuk dengan pekerjaan mereka. Saudara, kita harus menjadi orang yang seperti itu. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan karena Anda merasa tua, Anda berhak atas pensiun, kemudian Anda melupakan bahwa engkau adalah orang benar yang harus memberikan teladan kepada anak-anak yang masih muda, cucu-cucu yang masih kecil. Terus kemudian sehari-harian nongkrong di depan televisi ngelihat drama Korea. Saudara, di situ sudah dikatakan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Saudara, beribadah tidak harus datang ke gereja, tetapi beribadah salah satunya adalah Anda melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata ini tadi. Sehingga apa yang engkau bisa lakukan dan disaksikan oleh banyak mata dari mereka yang muda, itu adalah sebuah pengajaran di mana Anda melakukan yang benar, tepat, dan bijaksana, sehingga ini memberikan ide dan ilham bagi mereka-mereka yang menyaksikan bahwa perbuatanmu itu adalah sebuah kebenaran. Nah, saudara, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah. Terlalu banyak waktu yang dipakai untuk urusan yang tidak berguna, akhirnya gosip sana, gosip sini. Saudara, bukan seperti itu perempuan yang tua. Jangan menjadi hamba anggur yang hanya menimbulkan hawa nafsu, kedagingan, dan dosa. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Berarti semasa Anda dan saya memasuki hari tua bersama istri masing-masing adalah masa-masa kita memberikan teladan hidup yang baik, hidup yang benar kepada mereka-mereka yang muda yang mendengar kata-kata kita dan menyaksikan perbuatan dan tindakan kita. Karena apa yang dilihat oleh mereka dengan mata dan apa yang didengar telinga mereka adalah sebuah pengajaran. Saudara, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Istri kita, perempuan yang sudah tua, wajib mengajarkan bagaimana seorang perempuan mengasihi suaminya, bagaimana seorang perempuan menata kehidupan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian dia mengajari anak-anaknya yang masih muda atau menantunya yang masih muda untuk mengasihi istrinya dan anak-anaknya. Saudara, rumah tangga itu bisa kelihatan rapi atau seperti kapal pecah, tergantung yang perempuan. Jika dia adalah perempuan yang cakap, yang melebihi permata, kata Amsal pasal 31, maka keadaan rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang sangat nyaman untuk ditinggali. Baik dari suasana, situasi, kebersihan, dan lain sebagainya, maupun suasana hati orang yang tinggal di dalamnya. Karena ada perempuan yang cakap, yang hebat di tengah-tengah keluarga tersebut. Dan dengan demikian perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, kita harus pegang. Jangan sampai firman Tuhan dihujat oleh orang oleh karena sikap perbuatan kita. Kita seringkali disebut oleh orang hidup orang Kristen itu. Kenapa? Karena orang Kristen suka memberitakan firman dengan begitu berapi-api, suka memberitakan tentang kasih. Tetapi jika perilaku hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita
utarakan, maka bisa saja nama orang Kristen atau firman Tuhan itu yang akan dihujat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Orang muda biasanya lebih emosional dibandingkan kita yang sudah memasuki usia lanjut kita. Kenapa? Karena kita lebih banyak menikmati pengalaman hidup, asam garam di dalam kehidupan kita sudah cukup kenyang. Sehingga kalau harus ribut-ribut dengan orang, harus berselisih dengan orang, bagi kita tidak perlu. Walaupun aku yang benar, mungkin aku lebih memilih aku yang datang untuk memohon maaf supaya perselisihan tidak terjadi. Tetapi buat orang yang muda biasanya, aku tidak mau minta maaf karena apa? Karena aku tidak salah. Dia yang harus minta maaf karena dia yang salah. Itulah tipe orang muda yang perlu kita ingatkan agar supaya mereka bisa mengendalikan diri, mereka bisa menguasai diri. Saudara ingat, di dalam Galatia, buah-buah roh ada 9. Yang ke-9 adalah penguasaan diri. Dan itu penguasaan diri akan menunjukkan kematangan pribadi saudara dan saya. Semakin orang bisa menguasai diri, tidak mudah marah, tetapi menghadapi persoalan tetap dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk, itulah karakter dan kepribadian yang dewasa. Dan itu juga adalah iman yang dewasa, tidak mudah emosi. Nah, saudara, orang yang mudah emosi adalah orang-orang yang belum mampu menguasai diri. Bisa juga orang yang emosi adalah orang yang di dalam hatinya sesungguhnya ada begitu banyak iri kepada kemapanan orang lain, sehingga ngelihat orang yang mapan lebih diberkati daripada hidupnya, dia sudah mulai tidak suka, sehingga terjadi benturan sedikit, emosinya bisa langsung meledak. Saudara, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, ketika kita tinggal di tengah-tengah anak-anak kita yang masih muda, cucu-cucu kita yang masih kecil, justru itulah kesempatan terakhir Anda dan saya untuk supaya kita banyak bicara tentang kebaikan, tentang firman Tuhan, tentang moral kepada mereka yang masih muda. Dan ketika kita berbicara, hati-hati. Mereka sudah sempat mendengar pernyataan kita. Mereka sudah sempat mendengar apa yang kita utarakan. Mereka sudah sempat merekam apa yang engkau ajarkan. Hati-hati. Harus dilengkapi apa yang sudah aku sampaikan adalah sesuatu yang aku pasti bisa lakukan di dalam kehidupanku. Sehingga yang muda yang sempat menerima pengajaran dari kita akan mengaminkan apa yang kita sudah ajarkan, karena kita menjadi pribadi yang mampu menyatakan apa yang aku utarakan adalah sesuatu yang pasti aku bisa jalani oleh karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, yang kemudian sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara, hidup yang baik, hidup yang benar sebagai orang yang beriman adalah hidup yang meninggalkan segala perbuatan kedagingan, meninggalkan segala perbuatan dosa. Agar supaya apa? Anda harus sadar ketika kita mengambil keputusan Tuhan, aku akan mengabdi kepada engkau. Aku akan semakin setia dan mengasihi kepada engkau. Ketika Anda memutuskan untuk setia dan mengasihi kepada Tuhan, Anda adalah musuh utama daripada iblis setan. Sehingga dengan demikian,
semua anak-anak iblis akan menyorot kepada saudara untuk menyaksikan engkau jatuh, untuk menyaksikan engkau punya celah kesalahan. Sehingga dengan demikian, jika engkau adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi kepada Kristus, engkau pasti akan menjaga hidupmu benar dan kudus. Supaya lewat kehidupan kita, lewat apa yang kita sampaikan, yang seringkali tidak menyenangkan telinga mereka, tidak menyenangkan hati mereka, sehingga mereka menanti engkau jatuh. Mereka-mereka yang memusuhi hidup saudara dan saya tidak sempat mempunyai celah untuk mereka menghujat firman Allah. Tidak mempunyai celah atau kesempatan untuk menghujat kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena kita melakukannya dengan sangat indah, dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Karena Roh Kudus yang menyertai kita telah menuntun kita dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, dan Dia selalu mengingatkan setiap firman yang pernah disampaikan oleh Kristus kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah Anda sebagai laki-laki yang tua, Anda sebagai perempuan yang tua yang mengambil keputusan boleh tinggal di tengah-tengah anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, karena pada saat seperti itulah engkau memerankan peranmu yang sesuai, yang akan menjadi teladan dan menjadi contoh yang menjadi kekaguman buat mereka yang muda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.